Orang yang memiliki visi yang lebih tinggi pasti akan berusaha dengan lebih keras. Karena itulah prestasinya pasti akan lebih besar. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki visi yang tinggi, maka dia tidak perlu untuk berusaha keras. Maka wajar dalam kehidupannya dia tidak berprestasi atau kehidupannya biasa-biasa saja. Seorang yang biasa mencukupkan diri hanya pada dunia. Sementara seorang muslim mereka menjadikan akhirat sebagai tanda keberhasilan mereka. Karena itulah seharusnya karena visi mereka lebih tinggi, mereka berusaha lebih keras dan seharusnya mereka memiliki prestasi yang lebih besar. Namun, kenapa kita tidak menemui hal itu pada hari-hari ini? Jawabannya sederhananya adalah bisa jadi kita belum menjadikan Islam sebagai inspirasi dalam kehidupan kita yang nanti akan menjadikan kita orang yang istimewa yang mencapai hal-hal yang tidak biasa. Saya seorang dulu kan ngajarin orang-orang untuk ya memotivasi anak-anak muda dan segala macam. Sebagai seorang yang memotivasi kan kita selalu minta mereka untuk planning gitu kan ya. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang serius itu dia planning. Planning itu adalah dimulainya pasti dari ending gitu kan ya. Starting from ending. Nah itu kata orang-orang kan, jadi mau hidupmu seperti apa 5 tahun ke depan? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir kalau andainya hidup aja di planning, padahal hidup ini cuma 70 tahunan aja. Dan terus terang saya nggak berniat untuk lebih daripada itu. Kenapa? Saya mikir gini, untuk apa hidup panjang kalau saya nggak bisa makan enak lagi, kalau saya nggak bisa jalan-jalan kemana-mana lagi. Paham nggak sih? Cuma nyusahin orang. Ya taruhlah hidup Anda tuh cuma 70 tahun aja gitu ya. Nah itu aja harus di planning. Padahal kapan ada planning kehidupan Anda? Ya mungkin ketika Anda sudah balik 18 tahun, 25 tahun, berarti paling tersisa 50 tahun lagi atau 40 tahun lagi. Paham maksud saya? Yang segitu aja antum planning sebisa mungkin. Pertanyaan saya, emang hidup kita cuma di sini? Enggak kan? Nah hidup kita kan lebih panjang. Artinya hidup kita tuh kan kita meniatkan sampai akhirat. Berarti itu lebih perlu di planning. Maka saya selalu sampaikan pada orang-orang yang baca itu juga, hidup kita tidak bakal maksimal kalau Anda belum merencanakan mau mati kayak apa. Sederhana kan? Jadi kalau orang baru bisa maksimal dalam kehidupan dia, kalau dia sudah tahu matinya kayak apa. Nah jadi planning kita tuh mau matinya tuh kayak apa. Karena para sahabat tuh banyak yang memplanning kematiannya, serius. Ada sahabat Rasulullah yang kemudian dia ketinggalan perang, tapi karena alasan yang syar'i. Jadi alasannya syar'i, ketinggalan perang Badar. Karena satu alasan yang syar'i banget. Dia bilang, nyesel banget gue gak ikutan perang Badar. Nyesel banget gue. Lalu dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah besok kalau nanti ada perang lagi, engkau akan lihat apa yang saya lakukan. Dan saya akan menyambut syahid dengan anak panah yang kena di sini. Dia bilang gitu, anak panah kena di sini. Tebak kira-kira. Ketika itu dia katakan, ketika perang Uhud, dia syahid atau enggak? Syahidnya diapain? Dipanah. Kenanya di mana? Kenanya di sini. Luar biasa kan? Jadi dia adalah menurut saya, wah planningnya keren juga gitu kan ya. Dan ada banyak sahabat-sahabat yang punya planning seperti itu. Makanya Allah menurunkan ayat kan ya. Wa minal mu'minina, sorry saya jadi lupa. Sadaku ma'ahdullah alaihi wa minhum man qadana wa minhum yang tazir wa ma baddalu tabdilan. Tapi depannya lupa, nanti coba lihat nanti. Dan di antara manusia-manusia itu ada orang-orang mukmin, ada para orang-orang yang senantiasa sadaku ma'ahdullah alaihi, yang mereka senantiasa menepati janji mereka kepada Allah. Wa minhum man qada nahbah, dan sebagian daripada mereka itu mereka ditepati janjinya, dan sebagian daripada mereka mayang tazir. Mereka nunggu-nunggu kapan mereka akan ditepati janjinya oleh Allah. Jadi mereka udah janji oleh Allah, pengennya kayak gini ya Allah saya mengakhiri hidup saya. Gitu maksudnya. Dan wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengganti janji mereka. Oh wa minal mu'minina rijalun. Kok jadi lupa. Dan di antara manusia-manusia ada rijal, ada laki-laki, ada orang-orang yang mukmin. Dan di antara orang mukmin ada laki-laki, atau rijalun itu bukan hanya laki-laki tapi manusia mana aja, mau laki-laki mau perempuan. Kenapa? Kaidahnya kalau disebutnya laki-laki berarti perempuan juga termasuk dalam urusan penyebutan addressing dalam bahasa Inggris. Ada manusia-manusia yang selalu menepati janji. Nah itu mereka sudah planning afterlife. Jadi afterlife mapping. Jadi mereka mem-map seperti apa mereka pengen afterlife. Contoh kayak gini. Saya pernah ketemu dengan Habib Muhammad bin Anis, dia sering guyonan gitu ya. Dan guyonannya salah satu adalah gini, Ustadz, padahal kita udah sedih-sedih tuh, Ustadz nanti kalau seandainya antum gak ketemu saya di surga, gitu kan ya. Cari ke surga yang lebih tinggi, saya bilang, wah
Sian tenan gitu kan. Padahal kan kalau kita kan kalau kamu tidak temu saya di surga tolong cari saya di neraka gitu. Karena kalau dia kayak pede banget luar biasa. Kalau kamu nggak bisa cari saya ketemu di surga berarti kurang cari yang lebih tinggi gitu kan ya. Luar biasa. Artinya gini, di antara para sahabat kan mereka tahu ada surga itu ada tingkatan-tingkatannya kan ya. Dan mereka akan planning mau masuk yang mana. Dan setiap tingkatan surga itu berbeda-beda. Ada surga-surga yang ditempati oleh Rasulullah. Ada surga-surga yang ditempati oleh para siddiqin, para syuhada, para solehin. Ya udah, maka saya selalu bilang pada seluruh yang saya pernah interaksi sama mereka, coba kita pikirin kontribusi apa yang paling maksimal yang kita bisa berikan untuk Islam. Itu kuncinya, kontribusi kita yang paling maksimal apa yang bisa kita persembahkan untuk Islam. Dan tidak semua harus duduk di depan lalu ngomong kayak saya. Ada di antara kita yang mereka megang kamera di belakang. Ada di antara kita mereka yang justru bayarin kameranya. Ada di antara kita yang di bawah pegang panah. Ada di antara kita yang dengan uangnya dia pakai modal lalu berdagang untuk syiarnya Allah. Ada di antara mereka yang cuma punya wajah tapi nggak punya apapun. Tapi dengan wajahnya dia berusaha untuk agar orang-orang itu mau dekat dengan Islam. Ada di antara mereka yang nggak dikenal, paling banyak di antara mereka. Tapi mereka meniatkan anak-anak saya harus kontribusi di jalan Islam. Dengan itulah peradaban Islam itu bisa tegak. Nah jadi kontribusi apa yang paling maksimal itu afterlife mapping di situ. Jadi kita pengen jadi apa sih dan pengen kontribusi apa terhadap Islam. Dan saya tulis di situ ada satu hal yang menjadi pikiran dan logika saya. Jadi saya tuh sangat miris ketika melihat saudara-saudara kita di Gaza. Ketika dia dizolimi dan seterusnya. Mereka kan terjajah banget ya. Dan itu adalah salah satu penjajahan paling nyata di dunia dan orang diam terhadap itu. Bahkan banyak yang bela dengan alasan apapun. Saya pikir gini, udah kita nggak usah ngomong apapun deh. Tapi yang jelas di situ korbannya berjatuhan terus. Dan korbannya kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan. Antum bisa cari itu di data-data manapun. Anak-anak dan perempuan. Maka Masya Allah, Allah tuh melahirkan di situ orang-orang kembar 2, kembar 4 dan seterusnya. Dan rata-rata mereka fight-nya kuat sekali. Saya pernah lihat ada satu anak-anak di situ kemudian dia sedang dalam tanda kutip ya, dia mau bersiap untuk berjihad. Saya pikir gini, ya Allah, di situ banyak sekali anak-anak yang syahid. Kalau nanti ditanya sama mereka ketika jumpa dengan Allah, anak-anak Gaza ke sini, lalu mereka ditanya, kalian pengen apa? Anak-anak Gaza bilang, ya surga ya Allah. Pasti dia bilang begitu, kan enggak? Mungkin dia minta yang lain kan. Pasti ridho Allah, surga, pengen ketemu Rasulullah. Lalu kemudian dipanggil, Felix sini Felix. Kamu minta apa? Aku juga minta surga ya Allah. Terus Allah bilang, mereka sudah buat kayak begitu untuk ganti surga. Terus kamu buat apa? Saya terus gak bisa jawab, terus mau apa? Paham gak sih? Mereka minta surga yang saya juga minta surga yang sama. Tapi apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan yang saya lakukan. Maka saya pikir kayak gak pantas, kayak gak fair kalau kita gak mencoba sesuatu minimal yang maksimal yang paling kita lakukan untuk pada agamanya Allah. Itu menurut saya sih. Dan dengan apapun yang kita bisa. Kita punya uang, keluarkan uang. Kita punya skill, keluarkan skill kita. Kita punya wajah, selebgram itu kan punya wajah. Influencer itu kan punya wajah. Jangan sampai tua baru mau tobat. Kalau sudah tua terus baru saya mau mendukung Islam. Untuk apa? Wajah antum sudah gak laku, paham maksudnya? Jadi saya bilang sama influencer-influencer tuh, mumpung antum itu masih diikuti orang. Karena kita diikuti orang gak selama-lamanya. Lihat aja artis-artis yang sudah lama, diikutin orang. Enggak kenal bahkan, paham teman sekalian. Tapi kalau begitu antum dikenal orang, manfaatkan untuk Islam. Begitu antum dapat jaringan, manfaatkan untuk Islam. Dapat apa nih? Ruangan dan segala macam, manfaatkan untuk Islam. Nah ngaturnya siapa? Ulama yang ngatur. Oh kamu ke sini, kamu maju ke situ, kamu tahan di sini aja, jangan ikut-ikutan. Kamu di sini, kamu pijitin, misalnya kayak gitu-gitu. Nah jadi itu ulama-ulama yang ngatur tentang bagaimana pergerakan agar dakwah ini menjadi dakwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu afterlife.